Karena hari ini adalah hari yang Tuhan masih izinkan, perkenankan setiap kami boleh hadir di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu berharga yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan saja kami menikmati kasih dan kehadiran-Mu di hidup kami, tapi juga kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus mengajar, menuntun kami, mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Minggu ini adalah minggu yang sangat penting dan berarti untuk kita merenungkan tema Hope in Christ. Harapan di dalam Kristus. Dan untuk itu kita akan melihat bagian firman Tuhan yang menjadi landasan kita bisa mengerti kenapa kita punya alasan untuk berharap di dalam Yesus. Kita lihat bersama-sama di Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tadi malam selesai persiapan baptisan untuk pagi tadi. Ada 13 orang ya yang dibaptis di pagi hari. Jadi selesai tadi malam saya pulang ya, ke rumah. Ya. Saya bersyukur melewati jalan di Penogoro, wah saya melihat ada lampu ya, kelap-kelip mirip ini ya di pohon-pohonnya. Sepanjang jalan menuju rumah gubernur ya. Saya melihat wah ada sesuatu yang lain suasananya ya. Lalu selanjutnya menuju ke Panam yang melewati kantor gubernur ya. Jalan Nangka Tuanku Tambusai ya, Tambusai. Saya melihat lampu juga warna-warni di sana sini ya.
di toko, di kafe, di gerobak, ya, di Giant, ya, lampunya terang, ya, dan sepanjang jalan di Nangka itu lampu jalannya juga cukup terang. Ya. Tapi yang menarik bagi saya di antara lampu-lampu tadi ini, saya waktu di Jalan Nangka saya melihat ada bulan sabit, ya. Dan di sampingnya itu ada satu bintang. Ya. Saya coba lihat apakah ada bintang yang lain, tidak. Ya. Selain satu bintang itu, saya cari-cari tidak ada bintangnya. Ya. Hanya bulan sabit dan satu bintang yang terang. Ya. Sepanjang perjalanan sampai ke Padang pun saya melihat, wah ini ada bulan sabit, ada bintang, satu bintang. Cari di sana sini, kok tidak ada bintang yang lain, ya. Ya. Tapi bagi saya memberikan kesan khusus, ya, begini, ya. Bulan sabit, ya, kelihatannya seperti tidak utuh, ya. Tapi dalam hati kecil saya mengatakan bulan sekalipun dia kelihatan hanya sabitnya, ya. Tapi bulan sesungguhnya adalah bulan yang utuh, ya. Bulat, ya. Saya memang hanya bisa melihat satu bintang, tapi sesungguhnya di dalam hati kecil saya mengatakan di balik alam semesta ini ada jutaan miliar bintang-bintang yang tidak kelihatan. Dan kemudian pagi tadi ketika saya datang di gereja juga, saya melihat sebuah fenomena yang mungkin sederhana tetapi bagi saya sesuatu yang indah, ya. Ketika melewati jembatan layang yang pertama di Sudirman, saya melihat ada pelangi, ya. Ada pelangi, ya. Sampai di jembatan yang kedua juga masih ada pelanginya, ya. Saya dalam hati kecil mengatakan, Tuhan terima kasih, ya. Di hari ini saya bisa melihat ada pelangi, ya. Itu berarti ada pelangi kasih, ya. Di balik dari pelangi ini, di balik dari bulan sabit ini, di balik dari bintang yang satu ini sebetulnya ada ribuan bintang-bintang dan di balik bintang-bintang ribuan bahkan jutaan miliar bintang-bintang yang tidak kelihatan, ya. Ada Tuhan, Allah yang perkasa, ya. Ada kasih ajaib, ya, lewat pelangi kasih, ya. Pelangi yang bisa kelihatan ada warna merah, kuning, dan hijau. Maka saya merasa waktu saya datang di gereja ini untuk menyampaikan tema tentang harapan di dalam Kristus itu, dalam hati saya merasa Tuhan saya bersyukur, ya. Memang relevan, masih relevan untuk kita, untuk saya secara pribadi merenungkan kebenaran ini, ya. Ada harapan di dalam Kristus, ya. Atau di dalam Kristus ada harapan. Kalau kita melihat Bapak sekalian fenomena sekarang ini atau kenyataan-kenyataan yang kita lihat di sekeliling kita, seolah-olah hidup ini tidak punya pengharapan. Yang ada adalah apa? Ketakutan, kebimbangan, ya, ketidakmenentuan. Ya. Seolah-olah ini dunia ini tidak punya arah kehidupan. Ya.
Jadi saya membayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau hidup kita dilandaskan kepada kehidupan ketakutan, kebimbangan, ya, keraguan, bagaimana kita bisa menjalani hidup ini? Susah dibayangkan. Jujur Bapak sekalian ya, jujur. Di minggu ini siapa yang tidak takut? Halo, di minggu-minggu ini ya, siapa yang tidak takut? Ini berarti berani semua ini ya. Betul? Siapa yang tidak takut tolong angkat tangan. Hanya satu orang ya, wah luar biasa ya. Saya yakin kita takut, cuma tidak jujur mengatakannya. Ya. Saya sendiri waktu tanggal 2 ya, sejak jam 10 pagi saya sudah duduk mau lihat lewat televisi apa yang terjadi di Jakarta. Ya. Sampai selesai, ya. Saya ikuti. Ya. Karena kalau terjadi sesuatu di Jakarta, saya sedang membayangkan apa yang terjadi juga di tempat yang lain. Ya. Bahkan saya sempat terbersit dalam pikiran saya, Bapak sekalian. Kalau itu terjadi di Pekanbaru bagaimana? Ya. Ya jujur saya mengatakan, wah kalau terjadi di Pekanbaru, saya langsung masuk ke airport sana ya, enggak usah bawa baju, langsung terbang pulang Manado saja ya. Ya jujur ya, kehidupan ini banyak ketakutan-ketakutan. Ya. Banyak hal yang membuat kita seolah-olah kehidupan ini dipenuhi dengan keraguan, ya, ketidakmenentuan, ketidakpastian, kebimbangan, kecemasan, bahkan emosi, ya, kemarahan. Ya, di sana sini saya melihat orang begitu mudah emosi, begitu mudah marah. Seolah-olah kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak punya harapan. Marilah Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini kita harus membuat pilihan, ya, tidak bisa tanpa pilihan hidup ini. Dua pilihan yang harus kita buat dalam hidup ini. Memilih ya, untuk mempercayai Tuhan. Di dalam Yesus itu pasti ada harapan. Ini satu, Bapak sekalian. Kita harus memilih bahwa kita ini punya harapan di dalam Yesus. Percaya ya, percaya bahwa ada harapan di dalam Yesus. Percaya begini Bu sekalian ya. Ada satu prinsip yang saya yakin kita harus pegang ya. Untuk memilih percaya, sepenuhnya percaya ada harapan dalam Yesus. Itu artinya begini Bu sekalian. Marilah kita melihatnya itu melampaui apa yang dapat kita lihat. Dengan melihat apa yang sesungguhnya di dalam penglihatan Tuhan. Nah, itu mungkin agak susah ya mungkin ya. Halo? Saya ingin mengajak begini Bapak sekalian, untuk percaya, untuk benar-benar percaya bahwa ada harapan di dalam Yesus ini, kita harus jauh melihat tidak seperti yang kita lihat. Bukan apa yang dapat kita lihat, tapi apa yang dapat dilihat oleh Tuhan. Ini harus ada di dalam paradigma, dalam cara berpikir kita, Bu sekalian.
Kita harus memilih, ya, percaya bahwa dalam Yesus ini ada harapan. Yang kedua, memilih untuk kita menjadi murid yang terus bersaksi sebagaimana Yohanes di dalam bacaan yang kita baca hari ini. Dia berani memberikan kesaksian tentang siapa Yesus. Yesus adalah anak Allah, Mesias. Dan hanya di dalam Dialah kita benar-benar memperoleh kehidupan. Yang pertama-tama sekalian, kenapa kita memilih untuk benar-benar percaya ada harapan di dalam Yesus? Kita punya alasan sebagai landasan yang sangat kuat dan pasti. Saya yakin ini merupakan jaminan yang sangat kokoh, yang sangat kuat bagi setiap kita. Seperti yang diimani, dipercayai oleh Yohanes. Kenapa dia begitu semangatnya, percayanya kepada Yesus, begitu kokoh, begitu kuat? Ada pikiran yang melandasinya. Dimulai dari apa yang dikatakan oleh Yohanes sekalian. Dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Ini sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kata firman di dalam kata ini adalah logos. Nalar, pikiran Allah. Dan firman ini punya kekuatan yang kreatif, dinamis. Kalau pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan dikatakan bahwa firman itu sudah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Ini menggambarkan betapa Allah itu sudah yang adalah firman menjadi manusia, itu sama dengan turba, Bapak sekalian. Allah itu turba, firman itu menjadi manusia, Allah jadi manusia, Allah turun menjadi manusia. Itu turba, turun ke bumi ini di dalam Yesus. Kita senang sekali, Bapak sekalian, kalau dikatakan Bapak Jokowi itu suka turun, senang tidak? Bahwa kita punya presiden yang luar biasa yang suka turun, belusukan di mana-mana. 2000 tahun yang lalu Yohanes sudah memberikan kesaksian. Allah yang kekal, Allah yang abadi. Firman yang adalah Allah turun ke bumi ini. Yang melalui firman, melalui Yesus itu dia ingin memperkenalkan, ingin menunjukkan, ingin memperlihatkan kepada kita siapa Allah yang sesungguhnya. Apa hakikat Allah dan apa tujuan Allah menciptakan setiap kita untuk kemuliaannya. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian, Yohanes dengan menyebut kata firman sebetulnya itu bukan sebuah kata-kata yang biasa Bapak sekalian. Mungkin selama ini kita sudah terlalu biasa dengan kata-kata. Bahkan banyak sekali kata-kata. Dalam bahasa Ibrani itu hanya 10.000 kata, Bu sekalian. Sedangkan dalam bahasa Yunani ada 200.000 kata. Dalam bahasa Tionghoa saya belum tahu kira-kira ada berapa kata dalam bahasa 30.000 kata. Masih lumayan bahasa Tionghoa, Mandarin itu di antara bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesia saya juga
Harus lihat lagi berapa kata dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan setiap kata itu punya makna dan kata itu mengandung kekuatan Bapak sekalian. Nah, waktu Yohanes mengatakan Allah adalah firman dan firman itu sudah menjadi manusia itu, saya katakan ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Karena oleh firman, kalau kita baca di dalam Kejadian Bapak sekalian, ketika Allah berfirman dari tidak ada menjadi ada Bapak sekalian. Langit diciptakan karena firman Allah berfirman. Saya tertarik sekali, banyak di dalam kitab suci yang mengatakan Allah berfirman. Ya. Ketika Allah berfirman, maka ada sesuatu yang terjadi. Kadang-kadang di dalam kitab suci menggambarkan firman itu seperti api. Firman seperti palu yang bisa menghancurkan bukit. Luar biasa ya, kalau kita baca di dalam kitab suci, kata firman itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Ya. Kekuatannya ya. Kekuatan untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak kelihatan bisa kelihatan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil, yang kita anggap mustahil, di hadapan Tuhan dan firman-Nya tidak ada yang mustahil. Inilah sebetulnya yang menjadi landasan yang sangat kokoh di dalam hidup kita, Bapak sekalian. Jadi kalau kita melandaskan kehidupan kita atas dasar firman Tuhan, atas dasar iman kita kepada Yesus, seharusnya hidup kita ini tidak boleh goyah, Bapak sekalian. Tapi kadang-kadang Bapak sekalian ya, saya ingin mengatakan begini ya. Banyak kehidupan kita kadang-kadang ini, mohon maaf, sering ditentukan oleh ucapan orang ya. Kata-kata orang kita ya. Kalau ada orang menghina kita, wah langsung jatuh hati kita ya. Kata-kata yang tidak enak, wah langsung mempengaruhi pikiran kita ya, suasana emosi kita ya. Orang menghina ya. Sama dengan kata-kata belakangan ini yang ramai-ramai Bapak sekalian ya. Sampai keluar kata menista ya, atas nama agama. Ya, ramai sekali Bu sekalian ya. Dan saya yakin setiap kita wah membuat ikut emosi ya. Ya, saya lihat di Facebook banyak komentar-komentar ya. Gara-gara hanya ucapan ya. Seorang namanya Pak Ahok, gubernur kita ya. Lalu kemudian di blow up di medsos ya. Wah, ini ucapan Pak Ahok itu penistaan agama. Wah, setiap hari ya di medsos penistaan agama, penistaan agama. Ya, membuat orang emosi. Buat orang emosi. Yang lalu saya sempat juga sharing di mimbar sini ya. Sempat saya mendoakan ada keluarga yang sedang masalah. Ya. Masalah sederhana Bu sekalian. Istri hanya minta jemur pakaiannya. Ya. Tolong jemurkan pakaiannya. Ya. Dia mengatakan tunggu dulu. Ya. Lalu mulai istri bilang, kamu ini bagaimana? Saya sudah kerja, repot sana sini pagi sampai malam. Kamu kok tiduran saja? Ya. Suruh jemuran baju kok enggak mau. Ya. Lalu suaminya bilang begini, kalau kamu ngomong begitu sama saya pergi saja. Saya pergi saja. Lalu apa kata istri? Ya pergi. Pergi. Lalu suaminya bilang, besok saja perginya.
Tidak, hari ini pergi. Dan orang, oh ya, kalau begitu saya berangkat, saya pergi. Dan orang suaminya pergi, tinggalkan rumahnya. Kata-kata Bapak sekalian. Ya. Dan waktu dia tinggalkan, suami ini mengatakan, saya sumpah saya tidak akan pulang ke rumah itu lagi. Ya. Wah ini geger semua keluarga, bagaimana ini untuk mengembalikan, merujukkan yang sudah sumpah-sumpah ini tidak mau kembali, tidak akan mau lihat mukanya lagi. Ya. Ayo, saya tiap hari ditelepon Pak Nok, tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan. Tapi puji Tuhan, orang ini sudah balik suaminya ya. Sudah pulang berapa hari yang lalu. Sudah sumpah-sumpah loh ya. Tapi saya hanya ingin mengatakan Bapak sekalian, betapa ucapan kita ini sangat mempengaruhi Bapak sekalian. Diri kita. Ya. Yang kita ucapkan, orang ucapkan kepada kita. Oh sangat merusak suasana hati pikiran kita, emosi kita Bapak sekalian. Saya hanya ingin mengatakan begini Bapak sekalian. Ingat Bapak sekalian. Status kita, identitas kita, keberhargaan kita sebagai anak Tuhan tidak ditentukan oleh ucapan orang. Tidak Bapak sekalian. Tapi kita ditentukan oleh apa? Perkataan Tuhan. Amin. Silakan Bapak sekalian kalau ada orang mau mengejek kita, mau menghina kita, mau mengata-ngatai kita, terimalah dengan lapang dada Bapak sekalian ya. Halo, bisa ya. Karena hidup kita ini punya harapan yang ditentukan bukan oleh ucapan orang tapi ditentukan oleh firman Tuhan. Yang berkuasa untuk mengendalikan hidup kita. Yang memberikan arti dan identitas bagi hidup kita, Bu sekalian, adalah firman Tuhan. Yesus yang adalah firman, dia adalah pribadi yang menjamin kita untuk memberikan hidup yang berharga. Halo, hidup yang berharga ini ditentukan oleh pribadi Yesus. Yang menjadikan kita sebagai anak Tuhan. Bukan ditentukan oleh ucapan orang kepada kita. Maka saya juga minta kepada jemaat-jemaat sekalian di tempat ini. Ya. Selain kita jangan, ya, tidak perlu balas dendam lah ya. Halo, apalagi sumpah loh ya. Saya akan tidak mau lihat lagi orang ini ya, di dunia. Ya. Ini lihat hidungnya, lihat matanya, lihat rambutnya, aduh menjengkelkan sekali ya. Tapi sebaliknya juga sebetulnya, sebaliknya ya. Kita harus belajar jangan mengucapkan kata-kata negatif dalam hidup ini. Ucapkanlah kata-kata firman ya. Berkat untuk orang lain. Termasuk musuh-musuh kita, Bu sekalian. Orang yang tidak senang dengan kita atau orang dengan sengaja punya rencana yang jahat kepada kita. Kita hanya bisa mengucapkan doa ya, bahkan berkat untuk mereka. Karena apa, Bu sekalian? Landasan hidup kita bukan kepada apa yang kita ucapkan dan orang ucapkan, tapi apa? Firman Tuhan itu. Yesus yang adalah firman. Dia adalah pribadi yang menjamin identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang akan memimpin sampai kita mencapai tujuan seperti yang Dia inginkan. Pertama-tama sekali lagi Bapak sekalian, mari saya mengajak kita untuk melihat, mempercayai ya, Tuhan kita di dalam Yesus. Yang menjamin kita punya harapan yang sangat kokoh. Marilah kita melihat jauh ke depan.
memandang ke depan. Jangan melihat seperti yang kita lihat, penglihatan kita sangat terbatas buat kalian, sangat terbatas. Tapi bagaimana Allah melihatnya, sejauh kita memandangnya, Tuhan bisa memandang jauh dan jauh lebih ke depan buat sekalian. Maka saya suka dengan kata-kata begini buat sekalian ya. Jangan pikir pendek loh, pikir yang panjang ya. Benar? Banyak orang yang cuma berpikiran pendek. Saya suka, sampai hari ini saya sangat membekas ucapan seorang profesor dari Jepang ya. Dia menganalisa, dia mengatakan orang Asia termasuk Indonesia, dia mengatakan orang yang punya pikiran pendek, bukan pikiran panjang. Dia berikan contoh apa? Korupsi, itu salah satu contoh orang pikiran pendek. Banyak jalan pintas yang dilakukan. Sebelum orang ambil, saya rebut duluan. Itu kan cara-cara berpikir yang pendek, bukan ke depan. Saya yakin kalau kita punya iman, punya percaya, melampaui yang kita bisa lihat, bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Wah, ini hidup ini tentram Bapak sekalian. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada kekuatan yang bisa menguatkan, menenangkan kita dan membuat kita damai Bapak sekalian. Saya bersyukur waktu belakangan terjadi di Jakarta. Saya tiap hari kalau orang membalasnya, saya damai Indonesia. Damai saja, damai Indonesia, damai NKRI, ya. Damai Indonesia bangsa kita. Ucapkan damai. Ya. Saya tahu ada sesuatu yang pasti Tuhan kerjakan di balik semuanya ini. Dan saya percaya Tuhan sudah bekerja, Tuhan campur tangan. Dengan jutaan orang berkumpul di Jakarta, kalau bukan ada tangan ajaib yang bekerja, wah saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Saya yakin Tuhan berotoritas ya, campur tangan ya, bisa mengendalikan situasi keamanan bangsa kita sampai hari ini. Ini adalah karena kita punya harapan ya. Dan saya pribadi saya mengimani campur tangan Yesus. Di dalam Yesus ada harapan. Bukan saja untuk diri kita sendiri, bukan saja gereja kita, tapi juga untuk bangsa kita. Punya harapan yang sangat besar. Ya saya tidak tahu Bapak sekalian, memang setiap kita punya pengalaman tersendiri ya. Pengalaman tersendiri. Saya selalu mengingat begini Bapak sekalian ya. Waktu Ibu Esther masih ada ya. Saya kan sering kali bilang ya, seperti saya berdoa supaya dia tetap disembuhkan oleh Tuhan ya. Tuhan menyembuhkan. Tapi tidak terjadi kan seperti yang saya bayangkan, yang saya minta, yang saya harapkan. Akhirnya terjawab ya, saya mendapatkan jawaban. Lalu apakah dengan peristiwa ini membuat saya harus putus asa, tidak berharap? Sampai hari ini Bu sekalian, sampai hari ini menjadi sebuah tekad saya dan iman saya, Tuhan saya merindukan ya. Walaupun ada sesuatu yang saya harapkan itu tidak terjadi dalam hidup saya, tidak membuat saya harus putus asa. Maka di mana-mana kalau ada orang sakit, ya saya tetap berdoa untuk kesembuhan. Ya. Saya tidak hanya bisa berdoa, mudah-mudahan sembuh. Enggak, ya. Saya berdoa dengan harapan. Dengan percaya Tuhan masih bisa melakukan mujizat. Ini iman Bapak sekalian.
Kalau pengalaman saya dengan Ibu Esther menjadi pengalaman saya, iman saya hari ini, lalu saya kunjungi orang sakit, mudah-mudahan kamu sembuh ya. Wah, itu. Mudah-mudahan kamu kuat ya. Moga-moga kamu masih bisa disembuhkan. Saya belajar satu hal sekalian. Tetap harus memiliki ya, iman, percaya ya, lebih daripada yang kita bisa lihat. Ini kekuatan yang bisa menguatkan kita sekalian. Kalau kita perhatikan ya, selain Yohanes mengucapkan, menyampaikan pikiran tentang firman itu ya. Itu ada penjelasan lanjutannya ya. Firman itu apa ya? Firman itu Yesus ya. Dia Yesus anak Allah, Mesias. Itu memberikan hidup dan terang ya, di penjelasan berikut. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ini ungkapan pernyataan dari Yohanes. Apa artinya hidup sekalian? Ya. Kalau Injil Yohanes mengatakan kata hidup. Ya. Ini untuk menggambarkan bahwa Yohanes ini begitu sangat begitu beriman, begitu percaya dia untuk menangkis, untuk melawan pikiran-pikiran zaman itu. Di zaman Yohanes adalah zaman, orang menyebut zaman juga yang penuh dengan kekacauan. Penuh dengan kutuk, penuh dengan semacam bayang-bayang kematian. Jadi ketika Injil Yohanes mengatakan di dalam dia, di dalam Yesus ada hidup. Itu adalah melawan kondisi zaman itu di mana orang merasa hidup yang penuh dengan kekacauan, hidup yang penuh dengan kutuk, hidup dengan penuh kematian. Harus dilandasi dengan percaya bahwa di dalam Yesus, di dalam dia ada hidup. Dan kalau kita baca ya di dalam Injil Yohanes ya, kata hidup atau mempunyai kehidupan, kata benda di dalam bahasa di dalam Injil Yohanes itu ada menyebutkan paling sedikit 35 kata tentang hidup dan lebih dari 15 kata kerja punya kehidupan. Bahkan dimulai Injil Yohanes dimulai dengan kata hidup dan juga berakhir dengan kata mempunyai kehidupan. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31. Ya. Semua ini ya, semua kesaksian-kesaksian di dalam kitab ini dicatat. Ya. Telah dicatat supaya setiap orang yang percaya, oleh iman mereka kepada Yesus, supaya mereka punya kehidupan. Dan Yesus sendiri mengucapkannya, Bu sekalian. Yesus sendiri yang mengucapkannya. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus mengatakan, akulah terang. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup, bahkan mempunyai dalam kelimpahan. Saudara-saudara, coba kita camkan ucapan Yohanes ini dan ucapan Yesus. Ya. Kita punya harapan hidup, Bapak sekalian. Kita punya kekuatan untuk hidup. Karena apa? Ini janji Tuhan. Janji memperoleh hidup di dalam dia, di dalam Yesus. Ini harapan yang sangat
pasti untuk setiap kita, Bu sekalian. Jadi hari ini Bu sekalian, kalau mungkin di hati kecil kita ya mohon maaf, mungkin di hidup ini ya, ada yang merasa hidup ini seolah-olah seakan-akan wah, tidak ada harapan hidup ya. Putus asa ya. Masih ada ya ketakutan, kecemasan ya. Coba hari ini kita belajar ya. Kita tidak sanggup menghilangkan ketakutan kita, Bu sekalian. Kita tidak mampu ya. Untuk menghilangkan kecemasan, ketidakpastian hidup. Tapi saya yakin ya. Dengan iman percaya kita kepada Yesus ini. Yang sanggup memberikan kita kehidupan. Ini merupakan kekuatan yang bisa menopang setiap kita. Ya. Halo? Ya. Ini kekuatan yang bisa menopang kita. Yang menguatkan kita, yang membesarkan hati kita, yang membuat kita, oh saya tidak boleh hidup seperti ini. Saya harus memandang ke depan, melihat jauh ke depan, seperti janji Tuhan untuk memberikan kita hidup yang dijanjikan Tuhan. Saya bersyukur Bu sekalian ya, saya mengatakan sangat bersyukur ya. Di usia saya sudah mulai masuk ya, melewati 60 ini ya. Ya apakah secara manusia, secara usia, kondisi begini, apakah juga ada kadang-kadang takut, cemas ya. Jujur saya mengatakan bisa ada ya. Bisa muncul ya. Tapi saya tahu saya tidak mampu, saya tidak kuat. Apa yang bisa membuat saya bisa bertahan, bisa berdiri seperti ini Ibu sekalian? Saya bersyukur Tuhan masih menaruh iman yang besar seperti ini ya. Saya masih punya harapan yang besar ya. Punya harapan untuk Sumatera, punya harapan untuk Jawa, punya harapan untuk Kalimantan, punya harapan sampai ke Indonesia Timur ya, di Manado sampai ke Maluku sana ya. Punya harapan ya. Sampai ke Papua ya. Saya hanya ingin mengatakan begini Bu sekalian untuk setiap kita. Minta kekuatan Tuhan ya untuk menolong setiap kita ya. Menghapus ya. Coba delete ya. Hapus ya. Semua kekhawatiran kita ya. Ketakutan kita ya. Supaya kita kuat ya menghadapi masa depan. Masa depan yang penuh pengharapan ya. Saya suka dengan tulisan Petrus ya. Memuji Allah yang besar oleh anugerahnya yang begitu besar. Yang memberikan kita pengharapan, yang hidup yang penuh pengharapan. Penuh. Ya. Bukan setengah. Ya. Bukan 3/4. Tapi penuh. Ya. Saya berdoa dan merindukan setiap kita yang ada di tempat ini. Ya. Anggota Gereja Kristen Kalam Kudus, ayo kita bangkit, taruh iman kita, harapan kita, penuh pengharapan di dalam Yesus yang bisa memberikan kita hidup. Bukan saja hidup, tapi memberikan terang ya di sini. Terang yang menerangi kegelapan ya. Yang pasti begini Bu sekalian ya, kalau Yesus adalah terang, saya pagi tadi memberikan contoh begini ya. Yesus itu saya andaikan seperti matahari ya, dan mohon maaf ya, ini dia melampaui matahari, tapi saya mengatakan begini, Yesus itu, firman itu
laksana atau seperti matahari. Ya. Matahari. Kenapa saya mengambil gambaran ini? Karena saya ini hari-hari suka melihat fenomena ini. Ya. Begini, saya di rumah ini suka nanam ya. Ini tangan saya ini suka sekali nanam-nanam. Ya. Termasuk di pinggir dapur ini saya tanam rumput gajah, Bos sekalian. Ya. Saya berharap walaupun sepotong saja saya bisa melihat hari-hari ada hijau, itu tanda kehidupan kan. Tapi ya mau nanam ini, suka nanam itu, akhirnya saya tanam pohon kelor waktu dia jadi rindang. Ya. Lalu tumbuh pepaya lagi, saya tidak tanam tapi tumbuh, ya saya sayang juga ya, saya biarkan dia hidup, 2 pohon. Di samping cuci piring, dia makin tinggi. Tapi apa yang terjadi, Bos sekalian? Apa yang terjadi? Tanaman rumput gajah mati, Bos sekalian. Ya. Mati. Ya. Saya pikir-pikir gimana caranya? Saya tebang 1 pohon. Ya. Karena kalau pohon pepaya, karena kalau dia hidup, yang lain juga mati. Ya. Saya coba membayangkan begini, Bos sekalian ya. Kan itu berarti tanaman ini yang hijau ini sangat bergantung kepada cahaya matahari. Sejauh ada matahari, ada cahaya, dia hidup. Tanpa cahaya, tanpa matahari, cahayanya rumput gajah ini pasti mati. Dan ini sudah terbukti waktu tahun yang lalu 4 bulan dan hampir 5 bulan Pekanbaru asap. Halo, masih ingat kan? 4 bulan, hampir 5 bulan Pekanbaru dilanda asap. Ya. Itu mati, Bapak sekalian, rumput di belakang rumah itu. Ya. Bukan saja rumput di belakang rumah, rumput gajahnya mati. Itu pun sawit itu buahnya saya dengar sedikit sekali, tinggal berapa persen. Kenapa? Ya, matahari yang seharusnya memberi hidup, memberikan terang, ya sekian lama, sekian bulan tidak ada matahari, tidak ada cahaya, ya tidak ada kehidupan. Bahkan ya rumput mengalami kematian. Saya membayangkan begini, Bos sekalian, dalam hidup kita sebagai orang percaya, Bos sekalian. Kalau diandaikan Yesus adalah matahari yang memberikan hidup, memberikan terang. Dan matahari kita begitu butuh matahari untuk memberikan hidup dan terang di dalam kegelapan. Saya membayangkan hidup kita juga. Ya. Setiap kita ya membutuhkan Yesus sebagai matahari kehidupan. Sehingga saya bisa memastikan ya dengan firman Tuhan, kalau hidup ini tanpa Yesus, bisa bayangkan, hidup ini tanpa matahari, hidup ini tidak ada kehidupan, Bos sekalian. Hanya Yesus, di dalam Yesus punya harapan hidup dan ada terang kehidupan. Dan terang itu bisa melihat sampai ke bagian yang kecil. Sehingga digambarkan kalau kita menghadapi terang Tuhan itu kita seperti telanjang, Bapak sekalian. Tidak ada yang bisa ditutupi. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan saya yakin setiap kita kalau kita buka diri kita untuk izinkan terang Yesus menerangi kita. Wah, hidup ini menjadi indah, Bapak sekalian. Hidup ini akan indah sekali. Maka Bapak sekalian saya ya berdoa dan merindukannya. Jangan izinkan kegelapan masuk dalam kehidupan kita. Izinkan Yesus mengambil tempat di hidup kita. Dia adalah pribadi yang benar-benar mampu, ya, sanggup
untuk memberikan arah tujuan hidup kita. Ya. Saya tadi pagi suka dengan sebuah nyanyian ya, percaya, percaya ya. Saat tiada jalan, dia memberikan jalan. Ya. Kadang-kadang tidak bisa mengerti rencana Tuhan, tapi waktu kita percaya Yesus, rencana Tuhan ditunjukkan kepada kita. Ya. Begitu luar biasanya hidup ya. Iman percaya kepada kita kepada Yesus. Ya. Inilah harapan satu-satunya bagi hidup kita, Bu sekalian. Kekuatan kita yang membuat kita bisa berharap. Di hidup yang penuh banyak sekeliling kita, kondisi keadaan kita yang tidak bisa diharapkan. Tapi kalau kita bisa menjadi seorang yang beriman, percaya di dalam Dia ada harapan, itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Ini yang pertama Bapak sekalian ya. Lewat pembacaan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sebuah kebenaran. Mari kita buat sebuah pilihan. Pilihan untuk percaya sepenuhnya. Dan di dalam Injil Yohanes menyebutkan paling sedikit 70 kali kata tentang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah di dalam Yesus. Itu kalau sesuatu diulang itu berarti penting sekali. Dengan memilih kita percaya, kita pasti punya harapan hidup dan terang kehidupan. Yang kedua, Bu sekalian, ya. Pilihan kita menjadi murid untuk bersaksi tentang kehidupan dan terang. Ya. Ingat Bu sekalian, kalau Tuhan Allah kita yang ya, turun ke bumi ini untuk membawa hidup dan terang. Itu bukan hanya untuk diri kita, Bu sekalian. Halo. Keselamatan yang ditawarkan, hidup yang kekal yang ditawarkan oleh Allah di dalam Yesus tidak boleh hanya berhenti kepada diri kita sendiri. Kesaksian tentang hidup dan terang itu kita harus bawa dimanapun kita berada, Bu sekalian. Ini sampai hari ini saya punya tekad. Sejauh Tuhan masih memberikan kehidupan ini, di Sumatera ini, di Jawa, di Kalimantan, di mana kalau Tuhan mengutus saya punya keyakinan, saya punya iman, saya bisa membawa hidup, membawa terang dimanapun saya berada, Bu sekalian. Tapi enggak usah jauh-jauh dulu, Bu sekalian. Marilah kita belajar memberikan kesaksian yang nyata, membawa hidup dan terang dimulai dari mana, Bu sekalian? Dimulai dari yang lingkungan yang paling kecil, dimulai dari keluarga kita. Halo? Dari keluarga kita. Bapak sekalian, dari kami keluarga 11 orang, Bapak sekalian ya. Sampai hari ini puji Tuhan masih hidup ya, 11 ini ya. Ya. Apa bukan tanpa masalah? Saya jujur mengatakan, bukan tidak ada masalah. Dan puji Tuhan ya, mereka masih menghormati saya, Pak Pendeta ya, kalau ada kesulitan, kering telepon, doakan ini ya, doakan ini ya, doakan ini, doakan ini. Saya merindukan ya, dimulai dari keluarga, saya membawa hidup, membawa terang. Gak usah jauh-jauh, mulai dari keluarga kita. Saya beberapa minggu ini ya, terus ada aja telepon, doakan ini ya, doakan. Ya, saya doakan. Dan puji Tuhan ya, puji Tuhan saya mengatakan ada harapan ya, untuk hidup. Ada jawaban untuk hidup. Ada kekuatan untuk hidup.
Yang semula kadang-kadang pikir-pikir, mungkin enggak ini bisa diselesaikan. Ada jalan Tuhan, ada cara Tuhan yang seringkali melebihi apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan ya, dalam hidup ini. Saya berharap dan merindukan misalnya Natal tahun ini ya. Bawalah hidup dan terang itu di keluarga kita ya. Halo. Di lingkungan kita di mana kita berada ya. Kepada siapa mungkin di sekeliling kita ya, di sekeliling kita ada orang yang mohon maaf mungkin merasa hidup ini tak punya lagi harapan. Saya yakin banyak di sekeliling kita yang sedang berteriak, ya siapa yang bisa membawa saya kabar ini, punya harapan hidup, punya terang kehidupan. Ya. Saya jujur mengatakan setiap tahun saya merindukan ada jiwa, ada orang lain yang bisa melihat orang yang sedang dalam kegelapan bisa punya terang hidup. Ada orang yang merasa lebih baik mati saja atau lebih baik mengalami kematian, tapi beroleh kehidupan. Ya. Tahun ini pastikan setiap kita Bapak sekalian untuk belajar jadi murid untuk membawa hidup ini. Ya. Saya bersyukur beberapa waktu yang lalu saya berkunjung kepada salah seorang ya di antara jemaat kita. Ya. Apa yang dia ucapkan yang membesarkan hati saya, Pak. Ya, tahun ini saya mau membawa si A, si B, si C untuk Natal kebaktian tahun ini. Ya. Yang dibawa, ya dia mengatakan saya akan bawa si A, si B, orang yang belum percaya. Ya. Dan saya yakin ini adalah kehidupan, ini adalah terang yang sesungguhnya. Ini adalah kesaksian sebagai seorang murid. Sehingga tahun ini, Natal tahun ini, bukan saja kita nikmati untuk diri kita sendiri, Bu sekalian. Tapi ada orang lain ya, yang bisa merasakan hidup itu. Ya, dan mendapatkan terang itu. Ya. Lewat siapa Bu sekalian? Ya saya dan setiap kita yang ada di tempat ini. Sekali lagi saya bersyukur ya. Ini kita punya contoh seorang presiden yang suka turba ya. Turun ya ke rakyatnya ya. Apa kesulitan yang dihadapi oleh rakyat, dia turun turba ya. Saya yakin kalau setiap kita punya jiwa, punya semangat seperti ini, wah saya ingin turun ya. Kunjungi si A, kunjungi si B, si C, yang mungkin sedang tidak punya harapan. Ya. Dan saya yakin Natal tahun ini menjadi Natal yang beri arti bagi orang lain. Ya. Ini saatnya Bu sekalian ya untuk kita buat pilihan itu ya. Jangan hanya kita cari kenyamanan sendiri ya di rumah sendiri, pohon Natal sendiri, apalagi pohon Natal besar-besar. Untuk kita kan, saya lebih suka tidak pasang pohon Natal. Ya, ya saya mungkin agak-agak ekstrim. Lebih baik tidak usah dengan pohon Natal, tapi ada pohon Natal dalam pengertian ada orang lain yang bisa melihat pohon Natal itu di mana. Itu jauh lebih berharga dan berarti. Ini saatnya setiap kita belajar turba ya. Turun ya. Bukan cuma Bapak Jokowi yang bisa turba, setiap kita ya. Turba ya. Turun ya. Saya bersyukur berapa orang sudah mulai bisik-bisik, wah Pak No pergi ke Bengkalis ya. Bukan saya pergi ya, tahun ini mungkin saya tidak pergi. Pergi ke Bengkalis, ikut ya. Turba ke Bengkalis ya. Untuk apa? Ada jiwa-jiwa di sana yang membutuhkan hidup, membutuhkan terang.
Coba ini saatnya, ini waktunya setiap kita Bapak sekalian. Belajar Natal ini bukan untuk kenyamanan kita, bukan untuk keselamatan kita saja. Ya. Tapi ada orang lain di sekeliling kita ya, yang bisa memperoleh hidup dan terang ya, lewat kehidupan kita. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak sekalian. Ya. Menguatkan kita, membesarkan hati kita. Bahwa hidup ini betul-betul punya harapan, ya, sangat besar harapannya. Selain untuk diri kita sendiri, tapi harapan juga buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya mungkin tutup dengan cerita ini Bu sekalian ya. Karena saya ini kemarin baru dikirimin 2 ekor burung. Ya. Karena saya minggu lalu khotbah di sebuah desa di Klaten Bu sekalian ya. Selesai khotbah Pak Pendeta itu bawa ke pendeta yang pernah juga saya sudah kenal sebelumnya. Cerita-cerita, wah dia suka burung, pelihara banyak sekali burung di rumahnya. Jadi kemudian dia bilang, Pak No saya enggak punya yang lain, saya punya burung, sudah ini buat Pak No katanya. Oke. Suka enggak pelihara? Ya suka juga. Langsung dikirim Bu sekalian ya. Kemarin sore sudah sampai burungnya ya. 2 ekor burung. Ya. Padahal kemarin saya sedang siap-siap persiapan jam 6 mau ke gereja ya. Saya tunggu-tunggu, kok burungnya enggak kirim-kirim ya. Mau berangkat mandi sudah siap, wah. Burungnya enggak datang-datang ya. Karena saya sudah pikir-pikir, sudah kirim berapa hari, sudah kirim ke Surabaya, dari Surabaya baru ke Pekanbaru. Jangan yang sudah mati di jalan ya. Jadi saya terima burungnya kemarin sore buru-buru ya dengan ponakan saya. Ya. Beres-beresin saya cepat-cepat datang ke gereja ya. Jam 6 sudah di gereja ya. Apa yang ada di pikiran saya? Di rumah ada burung ya. Ya saya waktu pulang saya singgah di Giant ya. Untuk apa? Ya saya beli kangkung, beli tauge ya. Karena saya dengar dari pendetanya ini kangkung dan tauge makanannya. Jadi saya pulang singgah Giant, pulang ke rumah. Langsung mau beri makan kepada burung. Ya. Waktu saya buka, wah burungnya ketakutan. Wah saling blusuk, ya. Masuk ke dalam ketakutan. Saya bilang wah kesian sekali ini burung-burung ini ya. Seandainya saja mereka tahu ini pendeta Noh Monika yang baik hati. Wah dia tidak akan ketakutan. Ya. Tapi saya sudah coba sayang panggil halo. Suil-suil sedikit ya. Kamu aman-aman di sini nyaman tahu saya akan jaga pelihara kamu di sini. Ya. Tapi nampaknya belum bisa berdamai. Ya. Sampai sore tadi pun sudah dikasih makan, sudah dikasih kurungan yang besar, masih belum berdamai. Kenapa? Ya. Kenapa masih takut? Kenapa masih belum berdamai dengan bosnya, dengan tuannya? Ya. Saya sering bilang begini, aduh ini burung ini ya. Buka kalau dia punya pikiran tahu siapa yang jaga dia. Oh dia akan damai, dia senang. Pulang-pulang malam hari loh, tadi malam mau siap-siap lagi untuk pagi datang. Masih bisa beli makan ya untuk 2 ekor burung ya. Siang tadi juga saya pulang yang dipikir apa? Makanan burung ya. Pulang untuk berikan makan ya. Tapi burung belum mengerti ya. Wah saya ini untuk memberikan dia makan supaya dia hidup terpelihara. Ya. Saya kadang-kadang lewat
lewat kisah ini saya kadang-kadang berpikir begini, bos. Jangan-jangan kadang-kadang kita juga termasuk seperti burung ini ya terhadap Tuhan. Ya. Tuhan itu dari zaman dulu sejak 2000 tahun yang lalu dia dengan turun ke bumi ini tunjukkan kasih-Nya, tunjukkan kebaikan-Nya, memberikan keselamatan, memberikan hidup, memberikan terang. Tapi kita masih dia enggak. Ya. Saya sampai bilang dalam hati, ayo burung, tahulah aku ini orang baik loh, ingin jaga kamu, pelihara kamu. Ya. Saya yakin juga Tuhan sama Bapak sekalian. Oh, aku sayang sama kamu, aku menghargai kamu, aku ingin jadikan kamu muridku yang sangat berharga untuk tujuan yang baik. Ya. Kadang-kadang kita yang suka-suka tidak bisa mengerti betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, Bapak sekalian. Ya. Coba hari dengan sedikit cerita ini ya, saya harap buka pikiran kita, buka paradigma kita, Bapak sekalian. Ya. Kisah Yesus 2000 tahun yang lalu itu sangat relevan dengan zaman ini, dengan kekinian kita. Zaman yang orang mengatakan hidup tidak menentu, hidup kacau, hidup seperti gelap. Ya, dunia memang mengatakan begitu. Tapi kita, ya, saya dan setiap kita yang ada di tempat ini seharusnya, ya, seperti saya katakan tadi, kita harus membuat pilihan ini. Ya. Pilih, kita tetap percaya Yesus adalah jawaban. Pilih, kita adalah murid Yesus yang sudah dapat hidup, sudah dapat terang untuk membawa hidup dan terang bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena hari ini adalah hari di mana kami boleh masih Tuhan izinkan hadir di sini untuk memberikan harapan hidup di dalam Yesus. Dan supaya setiap kami yang sudah beroleh hidup dan terang di dalam Engkau. Pakai setiap kami Tuhan di Natal ini, di tahun ini, boleh menjadi alat kesaksian-Mu untuk membawa hidup dan terang bagi orang di sekeliling kami. Dimulai dari keluarga kami, Tuhan. Besarkan hati setiap kami, berikan kami Tuhan iman yang besar, yang menaruh seluruh hidup kami, seluruh harapan kami di dalam Yesus yang sudah datang untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami ini. Dan kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.